melakukan wawancara atau berbagi positif yang tentang mengenai ini Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah di sini kan saya sebagai calon guru penggerak itu ditugaskan untuk menanyakan kepada Bapak sebagai kepala sekolah dan beberapa kepala sekolah di sekitar SD Nusa Diri 2 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin Pak. Nah di sini saya akan wawancara mengenai apakah ada gitu di Bapak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah SD Nusa Diri 2 permasalahan-permasalahan yang timbul gitu di lingkungan sekolah Bapak. Nah yang pertama itu apakah ada Pak yang kasus nih kayak misalkan termasuk kepada dilema etika atau kejutan moral Pak. Nah dilema etika itu adalah benar versus benar. Nah, kalau satu lagi yang rujukan moral itu benar versus salah gitu. Jadi kira-kira ada nggak di sekolah kita gitu, di sekolah SMA 2 ada tidak permasalahan tersebut gitu? Seingat saya ada ya, kasus yang memang betul-betul membuat kita dilema besar, karena sempat membuat kita bingung dan pernah kita rapatkan dengan teman-teman. Jadi tentang kasus anak yang sebetulnya dia kalau kita berondong itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Ada salah satu anak yang sekarang duduk di kelas 4. Kalau cerita dari teman-teman itu, teman-teman seangkatan dia itu sekarang sudah di jenjang SMP kelas 2 atau kelas 3, kelas 8 atau kelas 9. Jadi memang dia sudah berkali-kali tidak naik kelas. Kita mengalami dilema bagaimana anak ini agar tetap mau bersekolah. Di samping itu dia juga harus mendapatkan layanan pendidikan yang cocok bagi dia. Nah, sebagaimana kita ketahui sekolah kita itu bukan sekolah luar biasa atau bukan SMP, tapi kita sebagai sekolah umum yang katakanlah pemerintah sudah memberikan beban pada semua sekolah itu sebagai sekolah inklusif. Nah, dengan demikian apabila ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam hal ini kemampuan belajarnya sangat-sangat tinggi, ini memang mau tidak mau harus kita berikan layanan pendidikan kita. Dulu pernah kita rekomendasikan, kita sempat mengundang orang tua dari anak ini untuk bagaimana sebaiknya anak ini bersekolah. Kita coba berikan bimbingan kepada anak jika memang belum maksimal, sehingga menurut pandangan kami, pandangan saya, anak ini akan bisa mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal itu di sekolah luar biasa. Nah, karena saya rekomendasikan ke sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Cirebon. Kebetulan kita kan berbatasan ya, Losari Jawa Barat dengan masyarakat Jawa Tengah. Dan respon baiknya itu guru dari SLB tersebut mau menyambut dengan baik. Apabila si anak ini mau pindah sekolah ke SLB akan disambut dengan baik. Namun setelah ditunggu-tunggu tidak datang juga si anak ini dengan orang tuanya. Akhirnya suatu hari ada 2 orang guru dari SLB Kabupaten Cirebon itu datang ke sekolah kita menyampaikan maksud dan tujuannya bahwa apabila si anak ini mau pindah ke sana, tentu saja akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan. Orang tuanya juga setuju apabila anak ini pindah sekolah. Namun kendalanya ternyata pada si anak itu sendiri. Anak itu tidak mau pindah, pokoknya maunya bersekolah di sini. Bagaimanapun pokoknya tidak mau pindah, dibujuk seperti apapun anak itu tidak mau pindah. Nah, di sinilah kita menghadapi dilema ya. Anak ini harus tetap mendapatkan pendidikan, harus bisa bersekolah, tapi di samping itu kemampuan belajar dia itu sangat-sangat ketinggalan dibanding teman-teman. Nah, mengapa sampai terjadi beberapa kali tidak naik kelas ya? Itulah yang terjadi karena kita sudah menurunkan batas misalnya KKM-nya untuk anak itu, tetapi
memang kemampuannya yang seharusnya dia tuh di bawah rata-rata banget. Jadi akhirnya kita pesankan pada Pak Guru dengan kelasnya, sudahlah, yang penting anak ini aktif mau berangkat sekolah, mengikuti pelajaran, tidak ada perilaku negatif. Dan memang terbukti anak ini memang sampai setengah dengan hari ini semangatnya untuk bersekolah luar biasa. Dia anaknya ceria, hanya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik, tidak bisa baca tulis, sudah sampai kelas 4 dan menerima pelajaran pun tidak bisa sebaik teman-teman. Sehingga ya sudahlah, mungkin anak ini memang harus tetap sekolah di sini karena memang kemauan dia. Nah, kita yang penting memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Jadi memang dilema juga, harusnya anak ini bersekolah di sekolah SLB khusus, dan dia sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang khusus, yang punya metode guru yang sesuai. Memang guru kita juga ada yang pernah dilatih untuk menjadi sekolah inklusif, guru inklusif. Tapi itu latihan hanya 2 hari sekian jam, ya tidak bisa menjamin kemampuan guru memberikan layanan pendidikan. Kira-kira itu. Jadi memang kita punya dilema seperti itu. Ya, berarti diawali dari adanya laporan wali kelas nih Pak. Iya. Iya, dan gitu. laporan wali kelas, di samping itu juga fakta membuktikan ya dulunya sudah berkali-kali tidak naik. Jadi ya sudah, anaknya juga tidak minder, tidak apa, tetap bersemangat meskipun bergaul satu kelas dengan anak yang jauh di bawah usianya, tapi kayaknya mentalnya juga mental yang seusia anak-anak yang satu kelas. Jadi seolah-olah dia itu tidak ada beban si anak ini. Jadi kayaknya lambat belajar lah, anak-anak ini masuk golongan yang sangat lambat dalam belajar. Dari beberapa langkah yang Bapak lakukan tadi kan ada menghubungi wali murid dulu ya Pak, dari laporan wali kelas terus ke wali murid, terus juga sempat ke SLB juga. Itu Bapak mensosialisasikan ke rekan-rekan dulu bahwa ya anak ini seperti ini, nanti berarti kan otomatis tahun depan naik misalkan naik ke kelas 5, nanti perlakuannya seperti apa, Bapak mensosialisasikan ke rekan-rekan dulu gitu Pak. Jadi pada saat penentuan rapat di akhir tahun pelajaran untuk naikkan kelas, itu kan memang kita berkesempatan pada setiap kelas untuk menyampaikan permasalahannya. Nah ini ternyata ya dari guru kelas menyampaikan hal ini, dan ini sudah berulang setiap tahun. Guru kelas juga bingung ya, ini apakah anak naik apa tidak. Kita lebih baik memberikan hal yang positif, anak tetap dinaikkan meskipun pada akhirnya nanti anak tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas yang di atasnya. Memang itu sudah menjadi resiko lah ya. Bagaimanapun di kelas yang sekarang saja tidak bisa mengikuti, apalagi nanti di kelas yang lebih tinggi lagi. Tapi kita berpikir, adalah yang penting anak ini lulus dan mendapatkan ijazah. Adapun dia mau melanjutkan ke mana itu nanti haknya dia dan orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Berharap sih setelah lulus SD ini nanti kalau dia mau melanjutkan dia ke SMP yang luar biasa, SMP luar biasa, jangan SMP umum seperti itu. Nanti kami bisa merekomendasikan kepada orang tuanya agar anak ini jangan didaftarkan di sekolah umum karena nanti jelas akan mengalami hambatan dan kesulitan. Yang saya khawatirkan nanti kalau di sekolah yang baru, misalkan di SMP, teman-temannya tidak bisa menerima dia. Sekarang ini teman-temannya itu bisa menerima kondisi dia. Jadi meskipun dia dari segi fisik juga sudah sangat beda, tingginya, besarnya dibandingkan teman-teman sekelas, tapi dia tetap merasa nyaman dan teman-temannya tidak ada yang istilahnya membuli, mengejek dan sebagainya. Sehingga menurut saya pendidikan mental apa itu yang lebih utama atas perkembangannya dia itu tetap menjadi anak yang berperilaku baik. Berarti dari permasalahan ini apa sebagai pemimpin berarti mengambil keputusan bahwa tetap anak ini tetap boleh bersekolah di sini gitu Pak. Iya. Dan memperoleh pendidikan yang sama seperti iya, karena kita gini, kalau kita mau mengikuti aturan secara tegas ya tentang kenaikan kelas, kemudian kita kan sudah tahu ada KKM, anak ini di bawah KKM rata-rata nilainya ya. Ini tidak manusiawi karena
anak ini sudah usianya juga sudah jauh di atas teman-temannya, kok tidak naik lagi. Nah, ini di sini problemnya begitu. Maka saya selalu kepala sekolah yang mengambil kebijaksanaan. Ya. Yang namanya kebijaksanaan itu adalah putusan yang diambil itu dalam tanda petik pasti menyimpang dari aturan yang seharusnya, tetapi dengan pertimbangan kebaikan, sekali lagi dengan pertimbangan untuk kebaikan anak ini, maka dengan sangat terpaksa ini dinaikkan. Kalau kita tidak menaikkan, anak ini nanti akan tambah lama bersekolah di sini karena memang semangatnya dia belajar atau sekolah itu tetap tinggi. Dia tidak malu meskipun tidak naik kelas berkali-kali. Inilah mungkin saatnya kita membuat kebijaksanaan, memberikan kebijaksanaan. Jadi kalau kita tegakkan aturan tentang kenaikan kelas, ya jelas anak ini tidak akan naik. Gitu. Tapi dengan kebijaksanaan anak ini akan bisa naik. Berharap seperti itu bisa memberikan nilai positif bagi si anak, tetap semangat belajar. Gitu. Intinya anak ini tetap bersekolah seperti biasa, meskipun kemampuan seperti itu, tapi tetap dinaikkan ya, mendapatkan fasilitas yang sama. Yang sama lah, yang pendidikannya yang sama. Nah, memang tugas guru kelasnya ini yang memang harus memberikan ekstra, perhatian yang ekstra gitu. Terima kasih atas berbagi baiknya gitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Karena guru penggerak sudah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, tentunya pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Iya, betul sekali. Terima kasih atas berbagi baiknya. Saya sebagai guru penggerak di SD ini juga akan mencoba melaksanakan apa yang telah Bapak bimbing dengan saya. Itu Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan sedikit, yang penting kita jangan meninggalkan hati nurani ketika membuat keputusan. Memang kita perlu data, kita perlu pertimbangan data dan sebagainya, tapi hati nurani itu harus kita tekankan supaya semuanya menjadi aman. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.